warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita nafas hingga hari ini. Salawat salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Semoga antum selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini Ustadz sangat senang sekali bisa kembali untuk bertemu dengan antum semua para penghafal Al-Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat antum semua untuk bekal masa depan antum, untuk bekal salah satu jadi bekal penghafal Al-Quran. Hari ini insya Allah kita akan kembali mempelajari Saqafah Islam. Sebelumnya kemarin antum sudah mempelajari tentang manusia, alam semesta dan kehidupan adalah ciptaan Allah, bahwa Allah itu pasti adanya. Alhamdulillah. Ustaz mau tanya, siapa di antara antum yang pernah pergi ke negeri Mesir? Nah, semoga suatu saat, suatu hari antum bisa pergi ke Mesir, bisa belajar di sana. Di sana ada sebuah negeri yang bernama Al-Azhar ya, sebuah negeri yang ada sekolah tinggi Al-Azhar. Di sana juga ada bangunan yang sangat bagus, sangat tinggi yang bernama piramid. Piramid sendiri adalah makam Firaun ya. Di sana ada sebuah makam, di sana piramid itu sebuah makam. Di sana juga ada kisah tentang Firaun, kemudian Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Nabi Harun. Antum tahu di sana ada masjid yang luar biasa. Hari ini menjadi salah satu destination atau menjadi salah satu tempat tujuan bersejarah yang dijadikan kunjungan oleh para wisatawan. Berziarah ke sana, tepatnya di kota tua Fustat, ya, sebuah masjid besar di Fustat. Masjid ini memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan dalam pembangunannya sudah dimulai sejak masa salah satu Khulafaur Rasyidin. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun di Mesir, bahkan di benua Afrika. Masjid itu didirikan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mulia, sekitar 641 Masehi atau sekitar tahun 21 Hijriah atau tahun kenabian. Sahabat ini berhasil menaklukkan Mesir dari kuasa Romawi. Ya, kemudian diangkat menjadi gubernur Mesir yang pertama kali dalam Islam. Beliau terkenal cerdik, gubernur ini terkenal cerdik, cerdas dan memiliki strategi perang yang ulung. Ia digambarkan sebagai seorang pemberani, mahir berkuda, negosiator ulung, namun juga seorang penyair. Sahabat ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang hebat juga. Ia bergelar namanya Khalid bin Walid. Ia adalah sahabat dekat Khalid bin Walid. Nah, sahabat penakluk Mesir tersebut awalnya diutus ke Mesir oleh khalifah. Ia dipercaya memimpin sekitar 4.000 pasukan kaum muslimin untuk berperang melawan Romawi yang berjumlah sekitar 50 ribuan. 4.000 kaum muslimin melawan 50 ribu kaum kafir dari Romawi. Meski kekuatan tidak seimbang, namun kaum muslimin di bawah kepemimpinannya akhirnya berhasil membuat pasukan Romawi bertekuk lutut. Di bawah pembangunan legendaris masjid di Mesir tersebut, antum tahu ada kisah menarik yang cukup populer di kalangan masyarakat. Konon pada saat akan membangun masjid, sang gubernur mendapat penentangan dari seorang tokoh Yahudi tua. Ia tak terima tanah miliknya digusur oleh sang gubernur untuk membangun masjid. Meskipun sudah diajak bernegosiasi, bahkan dibayar 3 kali lipat pun tidak mau digusur yang sang Yahudinya.
Sang gubernur akhirnya menggusur paksa lahan milik Yahudi itu. Yang di atasnya terdapat gubuk rumahnya yang sudah reot. Sang Yahudi tak terima dan kemudian mengadukan permasalahannya kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Ia berjalan dari Mesir menuju Madinah. Sampainya, Yahudi tua yang belum pernah melihat sang khalifah itu pun bertemu seorang pria yang tengah duduk di bawah pohon kurma. "Wahai Tuan, kok Anda di mana Khalifah?" kata si Yahudi. Orang itu menjawab, "Ada apa? Kamu mencarinya?" "Aku ingin mengadukan sesuatu." "Di manakah istananya?" tanya Yahudi lagi. "Di atas lumpur," jawab lelaki itu. Si Yahudi bingung dengan jawaban tersebut. "Siapa pengawalnya?" tanya Yahudi lagi. "Pengawalnya orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan janda-janda tua," jawab orang itu. "Apa pakaian kebesarannya?" Si Yahudi makin penasaran. "Pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa." "Lalu di mana ia sekarang?" kata orang Yahudi. "Ada di depanmu." Si Yahudi pun tercengang kaget. Ternyata khalifah yang dicari selama ini oleh Yahudi itu ada di hadapannya. Ia lalu menceritakan permasalahannya dengan gubernur Mesir Amr bin As. Sang khalifah marah mendengar laporan tersebut. Wajahnya merah padam. Setelah itu ia meminta Yahudi untuk mencarikan sebuah tulang unta. Khalifah lalu menggores tulang tersebut dengan huruf alif yang lurus dari atas ke bawah menggunakan ujung pedangnya. Tulang itu diserahkan kembali kepada si Yahudi. "Bawalah tulang ini ke Mesir dan berikan kepada gubernurmu," kata sang khalifah Umar bin Khattab. Dengan perasaan bingung, si Yahudi kembali ke Mesir. Di sepanjang jalan ia terus berpikir, untuk apa tulang ini? Bukannya aku diberikan surat, tapi aku malah dikasih tulang. Dan akhirnya sang Yahudi sampainya di sana di Mesir, ia menyerahkan tulang busuk itu kepada sang gubernur Amr bin As, sebagaimana yang sudah yang pesankan dan diperintahkan oleh sang khalifah untuk menyerahkan kepada gubernur Mesir. Menerima tulang tersebut, gubernur langsung menggigil. Saat itu juga ia memerintahkan para pengawal pegawainya untuk menghentikan pembangunan masjid dan mengembalikan gubuk riot orang Yahudi tua itu. Yahudi itu merasa keheranan dan ia pun menanyakan kepada sang gubernur tentang apa yang sebetulnya terjadi. Sang gubernur pun memegang pundak orang Yahudi itu, kemudian berkata, "Wahai kakek, tulang ini merupakan peringatan keras terhadapku. Dan tulang ini merupakan ancaman dari khalifah agar aku berbuat adil kepadamu dan siapapun." Si Yahudi lalu tertunduk haru. Ia begitu terkesan dengan nilai keadilan dan ketinggian agama Islam. Ia pun akhirnya memeluk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengikhlaskan lahan bekas gubuk riotnya untuk dijadikan bagian dari masjid yang besar yang bernama Masjid Amr bin As, sesuai nama sang gubernur Mesir di bawah naungan khalifah dengan sang khalifah yang adil Umar bin Khattab. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'lu wa la yu'la alaih." Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Alhamdulillah, itulah kisah tentang keadilan Islam. Dan keadaan Islam ini dirasakan oleh seluruh umat manusia di bawah naungannya, baik orang Yahudi, Nasrani, Majusi, orang Islam, dan siapapun yang ada di bawah naungan Islam selama 1400 tahun. Dari Merauke sampai Maroko, dari Asia sampai Eropa. Bahkan orang-orang kafir pun di luar daulah Islam sangat membanggakan dengan dan sangat menghormati khilafah itu sendiri dengan keadilannya, dengan hukum-hukumnya yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka jika hari ini ingin Islam kembali jaya, kembali tinggi,
seperti dahulu, maka harus seperti dulu dalam menjalankan syariat Islam, yaitu dalam sebuah naungan khilafah dengan menerapkan seluruh hukum-hukumnya tanpa terkecuali dengan dipimpin oleh seorang khalifah. Semoga Allah antum bisa menyaksikan khilafah berdiri dan antum menjadi bagian orang-orang yang menegakkan din Islam, menegak din yang agama ini yang tinggi ini. Semoga Allah mengabulkan doa-doa antum dan doa semua, menikmati kejayaan Islam seperti dahulu kala. Baik, insya Allah tugas antum hari ini cukup mudah. Tadi Ustaz sudah cerita panjang dan lebar, maka sekarang giliran antum untuk mengerjakan tugas. Agar apa? Kenapa saya harus ada tugas? Untuk menguatkan pemahaman antum, agar antum pemahamannya semakin bagus dan semakin kuat. Nah, tugas antum adalah coba nanti antum hafalkan Quran Surat Al-Anbiya ayat 16. Kemudian antum sampaikan hikmah apa yang terkandung dalam cerita yang tadi Ustaz ceritakan. Ingat ya, hikmahnya bukan diulang kembali ceritanya, tapi hikmah. Hikmah itu adalah kesimpulannya, apa yang bisa dipetik, apa yang bisa diambil dari cerita yang tadi Ustaz ceritakan. Silahkan nanti direkam dalam bentuk suara saja, tidak usah video, tapi dalam suara saja, kemudian dikirimkan ke nomor WA Ustaz Edi 0852 1849 4304. Baik, itu saja dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustaz Edi. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.